Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aishan dengan NPM 20106311600043 dan yang bernama Kang Pramudia Pangestu dengan NPM 20106311600020. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Implementasi Virtual dan Arsitektur. Kang Pramudia, punten bisa share screen? Oke. Untuk latar belakang implementasi virtual dan arsitektur akan dijelaskan oleh Kang Pramudia Pangestu. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Kang Aziz. Di sini yang pertama adalah latar belakang dari implementasi virtual dan arsitektur. Yang pertama adalah saat ini perkembangan teknologi informasi dikembangkan oleh berbagai aspek dalam bidang kehidupan. Teknologi informasi dapat bekerja sama dengan berbagai bidang pengetahuan. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat membawa perubahan yang mendasar sehingga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk banyak sektor. Yang kedua, cloud computing merupakan suatu teknologi yang sudah banyak dibicarakan, terutama pada dunia perindustrian komputer saat ini. Pelayanan yang tersedia pada cloud computing ditunjukkan kepada pengguna untuk memindahkan suatu data dan menyediakan pemrosesan komputasi ke remote lokasi dan memberikan dampak minimal pada kinerja sistemnya. Lalu yang ketiga, pada level infrastruktur terdapat berbagai teknologi, layanan, dan konfigurasi yang membuat cloud computing menjadi lebih mungkin. Salah satu dari teknologi tersebut yang memiliki fungsi penting yaitu penggunaan virtualisasinya. Virtualisasi merupakan suatu cara untuk memproses pengabstraksian hardware dan terdapat suatu sumber daya sistem pada sebuah sistem operasi atau OS. Selanjutnya di sini ada virtualisasi. Virtualisasi merupakan pembuatan suatu bentuk dari sesuatu yang bersifat nyata atau fisik seperti sistem operasi, perangkat, storage atau perangkat penyimpanan atau sumber daya jaringan menjadi versi virtual. Virtualisasi juga dapat diartikan untuk membuat atau mengembangkan bermacam-macam pada awalnya. Teknik virtualisasi terbatas hanya pada server, akan tetapi sekarang telah berkembang sampai ke aplikasi, desktop, data, dan jaringan. Teknik virtualisasi yang sudah direncanakan dengan matang dengan cloud computing maka akan bermanfaat pada bisnis. Seperti menjaga lingkungan kerja merupakan suatu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Departemen TI saat ini. Next, selanjutnya itu adalah pengimplementasian virtualisasi. Yang pertama itu network virtualization. Yang pertama adalah network virtualization merupakan suatu kumpulan node virtual yang telah terhubung langsung dengan tautan virtual yang didasari dengan sumber daya fisik. Yang kedua, memory virtualization. Penyimpanan virtual merupakan gabungan dari media-media penyimpanan seperti disk, kaset, dan lain-lain, dan digabungkan dalam suatu tempat penyimpanan, kemudian dapat digunakan sesuai kebutuhan berbagai ruang virtual. Yang ketiga, grid computing. Grid computing sendiri merupakan banyak komputer tetapi dalam satu unit. Yang keempat, application virtualization. Aplikasi virtual dijalankan di atas mesin virtual.
Aplikasi virtual penyebarannya lebih sederhana dan lebih cepat disebabkan oleh komponen yang sudah terinstall dan terkonfigurasi sebelumnya. Yang kelima adalah storage virtualization, yaitu seperti RAID dan LVM. Yang keenam itu platform virtualization, yaitu virtual computer. Next, selanjutnya ada arsitektur dasar cloud computing. Dalam menjalankan sebuah layanan cloud computing dibutuhkan berbagai komponen dan subkomponen dari arsitektur cloud computing yang memiliki fungsi spesifik. Yang pertama yaitu ada platform front end. Pengguna menggunakan secara langsung platform ini untuk berinteraksi dengan layanan cloud yang telah disediakan. Bagian dari front end yang sudah terhubung dengan jaringan internet dari cloud computing ke layanan back end adalah infrastruktur klien. Lalu yang selanjutnya ada platform back end. Platform back end merupakan suatu platform yang bekerja di belakang layar untuk menyediakan suatu layanan cloud computing. Berikut merupakan ciri-ciri dari platform back end adalah: yang pertama, aplikasi dapat diakses oleh klien. Yang kedua, layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Yang ketiga, runtime cloud akan menyediakan lingkungan untuk virtual machine. Yang keempat, media penyimpanan dapat menyimpan data dengan jumlah yang besar. Yang kelima, infrastrukturnya berupa software dan hardware yang digunakan untuk layanan cloud computing. Yang keenam, manajemen berfungsi untuk melakukan orkestrasi dan mengkoordinasi berbagai komponen. Yang ketujuh, mekanisme keamanan untuk semua komponen yang digunakan. Lalu yang terakhir adalah koneksi internet digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah cloud-based delivery. Cloud-based delivery merupakan suatu solusi yang berbasis cloud. Cloud-based delivery ini dapat diakses dengan mudah dan berfungsi untuk membundel layanan cloud dalam berbagai model. Perangkat front-end merupakan aplikasi yang digunakan oleh klien, sedangkan media penyimpanan server cloud-based platform back-end. Yang selanjutnya ada prinsip kerja arsitektur dan cloud computing yang akan dijelaskan oleh Kang Azizkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu prinsip kerja arsitektur cloud computing. Berikut merupakan prinsip kerja dari arsitektur cloud computing. Yang pertama yaitu workload distribution arsitektur. Arsitektur distribusi beban kerja merupakan suatu konsep arsitektur dari cloud computing yang dapat berfungsi untuk mengantisipasi beban kerja yang berlebihan, atau pola jaringan yang tidak dapat diprediksi, atau permintaan waktu respon yang lebih cepat. Berikut merupakan mekanisme yang memungkinkan arsitektur membagi distribusi kerjanya. Yang pertama yaitu load balancing, yang kedua yaitu virtual server, yang ketiga yaitu cloud usage monitor, yang keempat yaitu hypervisor, yang kelima yaitu logical network parameter, dan yang keenam yaitu resource replication. Yang kedua yaitu resource pooling, pengumpulan sumber daya. Arsitektur pengumpulan sumber daya berfungsi untuk mengumpulkan sumber daya teknologi informasi menjadi suatu grup tertentu dan akan diatur oleh suatu sistem yang otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini agar tetap tersinkronisasi. Dalam kumpulan sumber daya ini dapat berupa sumber daya fisik ataupun sumber daya virtual. Berikut merupakan contoh dari penggunaan pengumpulan sumber daya, yaitu kumpulan server fisik, yang kedua yaitu kumpulan virtual server, yang ketiga yaitu kumpulan penyimpanan atau storage,
Yang keempat yaitu kumpulan jaringan. Yang keenam yaitu kumpulan CPU. Yang keenam yaitu kumpulan memori. Yang ketiga yaitu stabilitas dinamis. Stabilitas dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa seseorang pengguna akan memperoleh sumber daya yang akan diminta pada saat permintaan tersebut dilakukan. Menurut Wilder pada tahun 2012, stabilitas adalah tentang mengalokasikan sumber daya kepada sebuah aplikasi dan dapat mengatur sumber daya tersebut agar meminimalkan pertandingan untuk memperoleh sumber daya. Pada dasarnya, pendekatan untuk penskalaan atau scaling dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penskalaan secara vertikal atau vertical scaling, yang merupakan suatu pendekatan yang lebih sederhana, akan tetapi terbatas. Yang kedua yaitu penskalaan secara horizontal atau horizontally scaling. Pada penskalaan ini merupakan suatu pendekatan yang lebih kompleks dan dapat menawarkan skala yang lebih. Pendekatan yang digunakan oleh cloud computing yaitu penskalaan horizontal. Slide yang tadi pun pada penskalaan vertikal dan penskalaan horizontal terdapat perbandingan, yaitu pada penskalaan vertikal itu biaya lebih mahal karena membutuhkan server yang spesial, sedangkan pada penskalaan horizontal biaya yang dikeluarkan lebih murah karena hanya dengan menggunakan komponen perangkat keras komoditas. Terus pada penskalaan vertikal terdapat sumber daya teknologi informasi tersedia secara normal, sedangkan pada penskalaan horizontal sumber daya teknologi informasi tersedia secara instan. Pada penskalaan vertikal setup tambahan itu dibutuhkan, sedangkan pada penskalaan horizontal itu tidak dibutuhkan karena sudah terdapat replikasi sumber daya dan automated scaling. Pada penskalaan vertikal sendiri tidak membutuhkan sumber daya IT tambahan, sedangkan pada penskalaan horizontal itu membutuhkan. Dan pada penskalaan vertikal dibatasi oleh kapasitas perangkat keras maksimum, dan sedangkan pada penskalaan horizontal tidak dibatasi oleh kapasitas perangkat keras. Teks berikutnya. Yang keempat yaitu penskalaan horizontal cloud native. Dalam menggunakan penskalaan secara horizontal, fokus utamanya yaitu bagaimana untuk melakukan suatu penskalaan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang efisien. Agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien, yaitu dengan menggunakan titik komputasi yang bersifat stateless. Berikut merupakan contoh gambar scaling pada virtual server. Selanjutnya. Yang kelima yaitu auto-scaling. Auto-scaling merupakan suatu layanan cloud yang dapat melakukan respons secara otomatis terhadap permintaan layanan cloud. Menurut Wilder, pada tahun 2012, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi saat melakukan auto-scaling secara efisien, yaitu yang pertama, penskalaan sumber daya komputasi yang hemat biaya. Yang kedua, pemantauan yang berkelanjutan terhadap sumber daya yang berfluktuasi. Yang ketiga, pada persyaratan penskalaan akan melibatkan sumber daya cloud seperti titik komputasi, penyimpanan data, antrian, dan atau komponen elastis lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan auto-scaling, yaitu yang pertama, pada saat melakukan scaling out harus direspon dengan cepat. Yang kedua, saat melakukan scaling in jangan terlalu responsif. Yang ketiga, buat batasan dan lewati jika dibutuhkan. Yang keempat, perhatikan batasan dari platform cloud yang digunakan. Next. Selanjutnya yaitu arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi sendiri merupakan suatu model konseptual yang dapat berfungsi untuk menempatkan pengaturan dan keterkaitan antar suatu komponen tertentu yang terlibat dalam memberikan versi virtual.
seperti suatu sistem operasi, perangkat penyimpanan, dan server. Arsitektur virtualisasi sendiri memiliki dua jenis, di antaranya yaitu yang pertama, host arsitektur. Host arsitektur merupakan suatu sistem operasi yang sudah terinstal pada perangkat keras atau hardware. Kemudian pada perangkat lunaknya dilakukan penginstalan pada sebuah hypervisor atau monitor mesin virtual. Software atau perangkat lunak ini dapat bertujuan untuk menginstal beberapa sistem operasi tamu atau mesin virtual. Kemudian aplikasi pada software atau perangkat keras yang sudah terinstal dan sudah bisa dijalankan pada mesin virtual. Arsitektur virtual jenis hosted arsitektur ini dapat berfungsi untuk pengembangan perangkat lunak, menjalankan aplikasi yang sudah lama, dan dapat didukung sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua yaitu bare metal arsitektur. Pada arsitektur virtual jenis bare metal ini, hypervisor akan dipasang langsung pada hardware atau perangkat keras di atas sistem operasi yang mendasarinya. Manfaat dari pemrosesan data pada arsitektur virtual bare metal ini yaitu aplikasi yang diberikan dapat diakses oleh waktu yang nyata. Berikut merupakan desain gambar arsitektur virtualisasi dalam cloud. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Virtualisasi merupakan pembuatan suatu bentuk dari sesuatu yang bersifat nyata atau fisik, seperti sistem operasi, perangkat storage atau perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan yang menjadi versi virtual atau nyata. Network virtualisasi merupakan suatu kumpulan node virtual yang telah terhubung langsung dengan tautan virtual yang didasari dengan sumber daya fisik. Arsitektur virtualisasi merupakan suatu model konseptual yang dapat berfungsi untuk menetapkan pengaturan dan keterkaitan antar suatu komponen tertentu yang terlibat dalam memberikan versi virtual, seperti sistem operasi, perangkat penyimpanan atau sumber daya jaringan, dan server. Kemudian, aplikasi pada software atau perangkat keras yang sudah terinstal dan sudah bisa dijalankan pada mesin virtual. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Deadline-nya besok ya? Yes. Iya. Itu rekornya dimatiin aja dulu. Loh, belum gue matiin ya?